Halo teman-teman trader investor, selamat datang contoh saham di Asa Teknikal dan Bermogerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 10 April 2023 mengawali minggu ini dan di hari yang sepi. Dan seperti biasa nanti kita mau saya IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya ada waktu. Ayo jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, channel, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena notifikasi abadi dari cuan-cuan saham. Saya sampai jumpa seharian Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Cuman ini ya, berhubung saya kebetulan nanti ada acara, jadi ini saya sempatkan bikin konten dulu setengah 6 malam. Dan kebetulan setengah 6 17.30 ya, saya bikin konten sebelum buka puasa. Kebetulan broker summary-nya belum keluar, jadi nanti kita bahas yang aktif dan juga yang gainers dan losers aja. Terus juga untuk bandarmologinya mungkin kita pakai data kemarin-kemarin. Oke, kita langsung ke transaksi aja, di mana hari transaksinya 7,4 triliun dengan pergerakan asing hari ini belum kelihatan. Market terlihat pada koreksi Tokyo regional banyak cenderung koreksi dari Shanghai, Singapura dan Jakarta. Hongkongnya tutup, sedangkan Tokyo masih menguat hari ini. Nah, tuh ya, karena nggak ada yang top foreign buy dan top foreign sell. Nah, sekarang kita langsung masuk ke aset teknikalnya aja, di mana hari ini sebenarnya market sepi banget ya. Market ini sepi banget, transaksi cuma 7 triliun doang. Ini ya, dan ini udah kerasa memang menuju liburan. Dimana kita tahu kan bulan April ini bulan pendek ya. Kita ini bursa tinggal sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Habis itu libur panjang. Tuh, dan ya, kalau teman-teman ingat tahun lalu ya, kita kan juga menuju Lebaran itu juga sepi. Dan cuman sialnya waktu itu liburan Lebaran itu panjang, market luar tuh jelek semua. Dan ketika dibuka, market Indonesia langsung kebanting karena baru buka marketnya ya. Dan kalau menurut saya sih dilihat dari bentuknya sekarang juga mirip-mirip waktu itu. Bukan mirip koreksinya ya, tapi lebih ke mirip mirip ke sepinya. Dan itu suatu yang normal sebenarnya kalau mau liburan itu pada sepi transaksinya, karena orang-orang pada wait and see, terus juga pada cenderung kegiatan yang lain sebagainya. Dan ya tuh. Dan kalau kita bahas IHSG, sebenarnya hari ini sudah kena target ya, dimana kemarin dia pullback naik 68 sampai 6870 di area Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Kemarin sudah saya bilang IHSG breakdown dari support, closing di bawah 6.800 dan hari ini sudah melemah. Kena support 16750 terus ada rebound. Cuman kalau saya lihat ya, dari bentuknya sih kayaknya belum selesai ini koreksinya. Jadi saya rasa masih ada potensi pelanjutan pelemahan. Cuman kalau dilihat dari rejectnya ada potensi untuk besok pagi-pagi ya menguat dulu, baru habis itu melemah seperti itu. Mungkin simpelnya besok bisa uji 6.800 dulu ya, naik sampai 6.800 dan kalau misalkan ada reject berarti sudah valid 6.800 menjadi resisten seperti itu. Nah, kalau untuk area koreksi sih saya rasa ini 6750 sebagai support dan nextnya jadi di area 6700. Dan kalau menurut saya ya amannya sih wait and see dulu aja kalau kita mau main panjang, karena memang ini juga menuju liburan, transaksi kecil, either kita masuk ke gorengan ya, kalau enggak ya wait and see dulu aja. Kalau misalkan teman-teman cuma di second liner dan blue chip, lebih baik wait and see dulu, nanti habis lebaran, habis liburan baru mulai trade lagi seperti itu. Cuma untuk sekarang kalau masih trade pendek ya, perhatikan 6750 dan 6700 untuk support IHSG. Dan ya kalau pada bigger view, selama nggak jebol 6500 nggak jelek. Tapi kalau ini turun dan jebol 6500 berarti udah valid descending triangle dan market akan koreksi lebih dalam. Jadi area krusial IHSG masih sama 6500, sedangkan untuk support terdekat 6750 dan 6700. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan, saya lebih
pengen tak tolong. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman khususnya yang di grup ya tahu kalau saya ini sedang studi S2 di MMUGM dan kebetulan alhamdulillah sudah sampai tahap akhir. Jadi saya ini tinggal menyusun tesis dan saat ini saya sedang membutuhkan responden untuk tesis saya. Jadi tesis saya ini berjudul ini ya, pengaruh overconfidence bias, regression bias, dan herding bias terhadap investment decision making pada investor saham di Bursa Efek Indonesia. Syaratnya yang penting teman-teman sudah pernah investasi minimal 1 tahun aja dan nanti bisa membantu mengisi kuesioner saya. Dan ya untuk keterangan nanti teman-teman bisa cek di foto ini maupun nanti ketika teman-teman membuka form ya di deskripsi itu teman-teman bisa mengecek keterangannya. Nih lengkap ya. Memang kalau saya sebutkan sini nanti agak panjang, jadi teman-teman nanti bisa ngecek aja di form yang ada di deskripsi. Seperti itu. Ada hadiahnya juga buat 2 orang yang beruntung. Nah, ini harga closing 6 April ya, BBRI 6 April kalau nggak salah kemarin 48.30. Jadi kalau misalkan hoki nanti undian bisa dapat juga untuk BBRI. Cuman ini buat apa ya? Buat hadiah aja. Yang jelas saya minta tolong pada teman-teman semua yang merasa minimal berusia 17 tahun dan telah menjadi investor saham di Bursa Efek Indonesia lebih dari 1 tahun bisa membantu mengisi form yang ada di deskripsi. Nanti linknya akan saya taruh, tulisannya tesis Adi Kurniawan. Tuh biar semester ini saya bisa lulus lah menyelesaikan tesis saya ini. Seperti itu. Oke, itu tadi sedikit mohon bantuannya. Nah, ini teman-teman. Kita langsung masuk ke beberapa saham pilihan aja. Saya pengen coba cek dari yang aktif dulu. Kita bahas apa nih? GoTo kita update kah? GoTo sebenarnya masih on track ya dengan view kemarin. Jadi tidak perlu saya update dulu ya. Kalau teman-teman cari view GoTo bisa cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek dari si Bumi. Hari ini juga transaksinya nggak terlalu besar ya. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa kita bahas. Kita mulai dari Bumi aja, di mana hari ini Bumi turun 5,38%. Candlenya cukup solid, tapi volumenya sangat kecil. Kalau teman-teman perhatikan hari ini batu bara emang jatahnya koreksi, dan ya Bumi pun juga ikut koreksi juga, seperti itu. Kita ke bigger view, di mana sebelumnya Bumi ini sempat breakdown ya dari 130, itu adalah area supportnya dia 130 ini. Dia breakdown, cuman memang volumenya kecil-kecil, makanya dia masih dikasih naik dan sekarang terlihat turun lagi. Berhubung volume baru sepi dan lain sebagainya, saya tidak ingin bahas bigger view dulu. Karena biasanya kalau bahas big view pada volume yang kecil tuh fast breaknya banyak banget. Jadi saya bahas small view aja, kita spesifik ke view sini ya. Dimana sebelumnya dia bottom di area 117, lalu setelah dia breakdown dari downtrend line yang di sini, dia naik atau pullback sampai 0,5 di 141. Rejectnya kuat dengan volume dan akhirnya melemah 2 kali. Nih. Dan sempat naik lagi sampai 136, lalu sekarang dia sudah lower low. Jadi sudah ada reversal dari Bumi. High, low, lower high, lower low. Saat ini Bumi punya structure downtrend lagi karena dia punya lower high dan juga punya lower low. Target koreksi sebenarnya di area 120 dan itu sebenarnya masih tidak jelek. Bumi bakalan kurang bagus kalau dia jebol 117, itu aja. Karena kalau dia jebol 117 dia bakal punya lower low pada structure yang lebih besar, seperti itu. Oke, lihat bigger view-nya memang sudah kurang enak ya, dan area support masih cukup jauh juga. Jadi lebih baik buat trading pendek dulu aja. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya terakhir tidak ada konsisten ya. Baik akumulasi maupun distribusi kurang konsisten, ya lebih ke akumulasi tapi masih tipis banget ya, dan belum ada konsisten dan ditambah dengan transaksi yang kecil, jadi ya kira-kira seperti ini bentuknya ya. Yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk Bumi. Yang aktif hari ini juga saham-saham apa namanya small cap ya. Nih kita ke turnover aja yang transaksinya besar hari ini. ITMG, semoga teman-teman tidak ada yang mengambil dividen ya, yang punya average di bawah 36.000 karena hampir dipastikan dividen trap. Apa ini? Unit Tractor. Boleh deh, kita bahas Unit Tractor. Oke,
Cukup menarik, hari ini unit tracker naik 1,34%, candlenya bagus, volumenya juga cukup menarik sebenarnya. Kecil sih, nggak jadi cukup menarik ya. Terakhir unit tracker dia bottom di sini 23.000 dan setelah itu dia breakout dari downtrend line-nya. Di sini dia breakout dan kemarin sudah saya bahas ya, target kenaikan dari unit tracker itu adalah di sini. Nih, masih saya ingat. Ini area yang saya kotakin pink itu adalah area Fibonacci 0,618 sampai 0,786 atau yang sering biasa disebut dengan area pullback seperti itu. Nah, terakhir dia breakout setelah berhenti membentuk lower high lower low, unit tracker start membentuk same low dan akhirnya dia membentuk higher high higher low seperti itu. Dan saat ini dia naik dan sudah mendekati dari area resistnya di sekitar 30.700 sampai 33.000. Nah, kalau menurut saya sih sama ya intinya. Kalau teman-teman belum punya barang tinggal wait and see. Tapi kalau teman-teman sudah punya barang tinggal jaga TS karena naiknya juga sudah cukup lumayan. Kalau dari dividen belum kelihatan untuk unit tracker ini. Cuman kalau nggak salah dia dividennya juga di bulan April ya. Nih, tahun sebelumnya bulan April. Jadi mungkin sebentar lagi bakal ada pengumuman dividen dari si unit tracker. Kalau saya lihat dalamnya ke corporate action ya, dividen RUPS sudah ada jadwalnya. Jadi RUPS-nya tanggal 12 ya. Untuk unit tracker besok Rabu ada RUPS dan nanti biasanya akan ada pengumuman dividennya juga. Mungkin nanti bakalan pas ya di 30.700 itu nanti dividen unit tracker berapa. Tinggal sesuaikan aja dengan yieldnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk support agak jauh, ini masih di 28-29 ribu, sedangkan untuk resist tuh tadi ada di 30.700 sampai 33.000. Kalau belum punya barang wait and see dulu aja, minimal tunggu dia koreksi lah. Misalkan dia kena 0,618 ya, habis itu dia koreksi, nah baru entry. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya barang tinggal jaga TS seperti itu. Karena sudah mulai masuk area cukup kuat. Dilihat dalamnya mirip sama ITMG ya, dia naik disertai dengan distribusi yang cukup masif juga. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kenaikan dividen, kenaikan batu bara ini yang pasti unit tracker dan juga ITMG yang baru sudah terlihat bau-bau dividennya itu ketika naikin disertai dengan distribusi. Jadi saya agak seram juga kalau misalkan nanti langsung dibanting ya. Cuman ya memang tuh sudah distribusinya valid. Jadi ya saran saya sih lebih baik untuk trade pendek aja, manfaatin capital gain dan tidak perlu ambil dividennya. Seperti itu. Yang penting sama sih, batasi resiko aja, gunakan support-support tadi dan jangan FOMO. Itu untuk unit tracker, kita lanjutkan, kita coba cek si saya pengen bahas MDK. Yang hari ini masih lanjut melemah. Sebenarnya masih on track juga MDKA ini, jatahnya memang dia koreksi. Cuman ternyata dia masih lanjut koreksi. Sudah menutup gap dan belum ada perlawanan. Oke, kita bahas hari ini MDKA turun. Dia turun 3,61%. Candlenya solid, volumenya pun juga kecil tapi ya untuk MDKA. Terakhir MDKA bottom di 3770. Setelah itu plan swing, dia mau swing high, targetnya 5.500. Cuman kemarin dia naik sampai 4320 ya. Itu dekat dengan Fibo 0,5, dekat dengan neckline dan juga kena area downtrend line. Setelah itu dia terlihat momentum perlemahan dan terkoreksi. Sampai sekarang sudah close di 4.000. Sebenarnya sih harapan saya dia turun sampai 4.000 doang, nutup gap langsung naik lagi. Tapi dilihat dari candle hari ini masih cukup solid dari si MDKA ini. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat dulu besok. Kalau misalkan besok ada candle hammer ya atau candle bullish lah untuk besok, MDKA menarik dengan stop loss taruh di bawah 4.000 aja. Target selanjutnya 4.460. Itu kalau besok ada candle bagus. Tapi kalau besok masih melanjutkan pelemahan, ya saya rasa dia bakal uji area selanjutnya itu sekitar 3.900. Bahkan berpotensi bikin kaki kedua sampai di 3.800. Seperti itu. Jadi untuk sekarang lebih ke arah wait and see. Kalau ada perlawanan dari buyer bisa ikut entry di area-area support tadi. Kalau kita lihat dalamnya, MDK ini akumulasinya bagus. Ditambah juga katalis dia anak perusahaannya mau IPO, itu kan kayak ADMR, Adaro dulu ya. Tuh. Cuman memang by price action dia cenderung downtrend karena punya lower high lower low, belum ada yang breakout dan ya. Tuh, jadi ya simpelnya sekarang sedang bikin higher low pada structure yang lebih besar. Jadi selama tidak jebol 3770 itu MDKA oke. Tinggal kita lihat dari retracementnya kemana. Kalau kita tarik Fibonacci dari 3770 sampai high hari ini, maka support MDKA itu ada di area sini.
4020 sampai 3960, 3880 juga. Jadi kalau ada reject di area-area tersebut itu cukup menarik dengan ya spek bikin higher low seperti itu. Ya, yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk MDKA. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek Excel. Hari ini turunnya cukup signifikan. View-nya sepertinya juga kurang oke ya Excel ini. Nah, kalau ini lain daripada yang lain. Kalau yang lain breakdown volumenya kecil-kecil, hari ini dia volumenya besar. Excel turun 4,34%, candlenya solid, volumenya sangat besar. Kalau kita lihat dalamnya bigger view-nya dulu, di mana Excel ini sebenarnya dia masih saham downtrend ya. Sejak tahun berapa ini bahkan. Puncaknya tahun 2012, Excel downtrend setelah membentuk head and shoulder ataupun triple top. Dia breakdown, pullback, setelah itu memulai fase downtrendnya sampai saat ini. Terakhir dia naik pun juga masih belum kuat breakout, akhirnya melanjutkan penurunan lagi. Dan sebenarnya sesuatu yang sangat wajar, misalkan Excel turun sampai 1500, ya karena swing low-nya ada di sana, seperti itu. Nah, untuk saat ini Excel terakhir dia turun sampai 1970, di mana itu area demand-nya membentuk falling wedge, cuman memang belum ada konfirmasi. Dan saya rasa sih dengan bentukan seperti ini Excel mau lower low lagi, seperti itu. Nah, ini ya. Low high lower low, lower high lower low, seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan besok Excel jebol 1860, ada downside yang masih bisa dilanjutkan. Dengan target itu sekitar 1785 sampai 1735. Target penurunan dari si Excel, seperti itu. Untuk sekarang sih hamanya wait and see dulu, belum kelihatan pattern reversal maupun buyer dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah wait and see dulu aja. Kalau punya barang jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk resist terdekat di 2000 sudah jadi resist Excel ya. Dilihat dari volumenya sih lebih baik wait and see dulu. Nah, kita konfirmasi dengan broker summary akhir-akhir ini cenderung distribusi juga. Jadi ya sudah valid dari price action maupun volumenya kurang bagus untuk si Excel ini. Jadi lebih baik wait and see. Kalau punya barang jangan lupa atur-atur. Kalau belum punya barang jangan beli dulu. Seperti itu. Dan yang penting selalu sama batasi resiko aja. Untuk Excel kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si MNCN kita bahas. Yang hari ini naik cukup tinggi. Kenapa saya bilang tinggi? Karena MNCN jarang ya naik sampai 6% gitu. Oke, hari ini MNCN naik, dia naik 6,19%. Candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya bagus. Big view, langsung aja. MNCN ini saham downtrend, bahkan dia sudah di bawah harga Corona. Harga Corona itu kan dia tahun 2020 tuh di sini ya. Maret April tuh sekitar 700. Dan sekarang sudah di bawah harga Corona. MNCN downtrend sejak tahun 2013 dan ya sekarang dia sudah dekat dengan all time low-nya. Masih jauh sih sebenarnya, tapi dia baru aja jebol neckline ini kalau menurut saya kurang bagus. Ya. Terbentuk sebuah lower high lower low pada struktur yang lebih besar. Kalau kita tarik sebuah downtrend line, ada potensi Excel sedang membentuk sebuah downtrend line baru dan downside-nya masih cukup dalam, itu di sekitar 446. Atau kalau kita tarik Fibo, nah nih masih ada downside sekitar 550-an walaupun dia sudah kena seperti itu. Untuk sekarang sih saya rasa untuk trading pendek aja atau bahkan untuk exit kalau tonton posisi nyangkut. Karena kemarin kan dia breakdown neckline dan belum ada pullback. Jadi kalau misalkan MNCN naik sampai 700 dan di 700 ada reject yang cukup kuat, manfaatkan untuk exit. Karena takutnya yang sebelumnya di sini support ketika dia breakdown naik itu bakal menjadi resist seperti itu. Jadi ya, yang penting sama batasi resiko aja. Untuk support trading pendek saat ini ada di area sini. Sekitar 560, 580 sampai 560 baru toleransi akhir di 550. Kalau jebol 550 dia masih bakal melanjutkan lower low-nya. Sedangkan untuk resist 605, kalau break saya rasa ada arah ke 675 sampai 700. Tapi kalau ada reject kuat di area 700, lebih baik manfaatkan buat exit. Bigger view downtrend, struktur kurang bagus ditambah juga dengan distribusi yang masif dari MNCN. Jadi tidak ada sisi bagusnya sama sekali kalau dari analisa teknikal dan fundamentologi. Seperti itu. Ya, tuh yang penting sama batasi resiko aja untuk si MNCN. Kita lanjut coba cek yang merah-merah, siapa tahu ada yang menarik ya. Untuk hari ini MTech juga masih koreksi. Memang marketnya belum terlalu enak sih.
marketnya sepi, cenderung koreksi. Jadi lebih baik kalau menurut saya memang enak wait and see dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa trading di gorengan, nah itu baru trade di gorengan. Terakhir lah ya, saya pengen bahas Antam aja, yang hari ini ikut koreksi juga. Oke, hari ini Antam turun, dia turun 3,81%. Candlenya solid, volumenya juga ada, walaupun mengecil tapi saya lihat volumenya ada ya. Dan ya, nih sudah kena target memang Antam setelah bottom di 170, dia naik sampai 2130. Target kenaikan Antam Fibonacci 0,618 dan dia terlihat reject sangat kuat ya kemarin Rabu itu. Candle sell on strength, volumenya besar. Lalu akhirnya dia melemah dan saat ini dia sudah valid konfirmasi dia koreksi karena sudah punya lower high dan juga lower low. Breakdown dari support dan saya rasa untuk sekarang Antam arahnya ke bawah dulu. Untuk support masih cukup jauh, area yang kuat ya. Terdekat sih di sini 2000, tapi kalau dia jebol 2000, nextnya ada di 1900 dan terakhir di 1770. Selama nggak jebol yang 1770 harusnya oke, tapi kalau jebol 1770 dia masih bakal melanjutkan penurunan. Simpelnya untuk sekarang kalau teman-teman punya barang si Antam ini, trailing stop sudah keluar karena dia sudah punya lower high dan lower low alias sudah reversal. Tapi kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu, gunakan support-support tadi. Dilihat dalamnya sebenarnya kenaikan kemarin disertai dengan akumulasi, cuman ya memang belum konsisten juga ya, walaupun ada akumulasi masih ada distribusi juga. Amannya kita wait and see dulu, tunggu di support, siapa tahu dia bikin higher low baru bakal menarik buat entry. Oke, itu untuk konten hari ini. Jangan lupa teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner di awal tadi. Support terus channel Tuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan support untuk gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sejauh ini. Sekian dari saya dan salam cuan.